Presiden Prabowo Subianto sampaikan duka cita kepada keluarga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Prabowo juga memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah ketiga penjaga perdamaian itu. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman detik-detik pesawat jet tempur AS ditembak jatuh oleh militer Iran. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberikan instruksi pada prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian di Lebanon untuk menghentikan kegiatan di luar ketika terjadi peningkatan serangan di sekitar area tugas. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. 3 jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjadi pasukan perdamaian di Lebanon telah tiba di tanah air. Jenazah Anumerta Mayor Infantri Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Upacara penyambutan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketiga jenazah prajurit TNI ini kemudian akan diterbangkan menuju rumah duka masing-masing. Tiba di tempat persemayaman, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Prabowo juga memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah ketiga penjaga perdamaian itu. Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB Unifil dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di dekat fasilitas PBB di El Adaiseh, Lebanon Selatan. Ledakan terjadi pada Jumat sore 3 April 2026 di dekat area operasional kontingen Garuda Unifil di El Adaiseh. 3 prajurit dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga saat ini, asal-usul ledakan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pemerintah Indonesia mengecam keras serangan terhadap pasukan perdamaian PBB dan meminta dilakukan investigasi menyeluruh. TNI yang terluka yang juga penyebabnya seperti halnya dari 2 insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh Unifil, rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini Unifil. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Karena ini adalah misi penjaga perdamaian, oleh karena itu hal seperti ini, ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian, karena mereka menjaga perdamaian, they're peacekeeping, not peacemaking. Setelah untuk mengetahui perkembangan terkini pemulangan jenazah 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Mita Handayani dan Andre Iskandar di Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, serta ada
di Lanud Adi Sucipto, Yogyakarta, ada Michael Aryawan. Kita ke Mita terlebih dahulu. Selamat malam, Mita. Jadi jam berapa rencananya jenazah Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar tiba di sana? Ini udah mati balik-balik. Nanti mungkin Ya, selamat malam Ibrahim. Untuk jenazah dari almarhum Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar ini baru saja datang. Ini bisa dilihat di layar kaca. Ini sudah ada pesawat yang sudah turun. Ini untuk memulangkan jenazah dari Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar. Jadi memang tadi untuk Mayor Zulmi sendiri sudah diberangkatkan dari Cengkareng itu sekitar 30 menit yang lalu, dan saat ini baru saja tiba di Lanud Hussein Sastranegara Bandung. Baim, Ibrahim dan juga saudara, nanti ini untuk jenazah sendiri akan ketika nanti sudah berhenti pesawatnya, ini ada beberapa skenario. Jadi ketika nanti sudah berhenti dari pesawat seperti itu, untuk jenazah akan langsung dibawa ke mobil jenazah untuk langsung dibawa ke rumah duka di Cimahi. Dan skenario lain adalah ketika sudah turun seperti itu akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Lanud Hussein Sastranegara Bandung sebelum nanti dibawa ke rumah duka yang ada di Cimahi. Menurut informasi juga ini di pesawat selain almarhum Mayor Zulmi, ini juga ada pihak keluarga yang mendampingi, ada orang tua, istri, anak, dan juga keluarga lain, kakak dan adik seperti itu. Untuk kondisi saat ini di Lanud Hussein Sastranegara sendiri ada rekan-rekan dari almarhum dari Kesatuan Kopassus, lalu di sini juga ada yang menyambut dari Komandan Lanud Hussein Sastranegara Bandung, lalu ada Pangdam 3 Siliwangi seperti itu. Nanti untuk jenazah sendiri setelah tiba di sini, informasinya tidak akan disemayamkan di Lanud Hussein seperti itu. Jadi dua skenario yang tadi disampaikan, antara langsung dibawa ke rumah duka di Cimahi atau disolatkan terlebih dahulu di Masjid Hussein Sastranegara. Karena memang tadi persiapan yang disampaikan dari Komandan Lanud Hussein Sastranegara sendiri ini sudah persiapannya sudah cukup matang, karena memang untuk masjid juga sudah siap seperti itu jika memang pihak keluarga menginginkan disolatkan terlebih dahulu di masjid atau langsung ke rumah duka. Nanti untuk jenazah sendiri setelah disemayamkan di rumah duka, rencananya besok akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Kota Bandung, tepatnya adalah di Blok C1. Tadi pun kami sudah memantau ke lokasi Taman Makam Pahlawan Cikutra. Memang persiapan juga sudah dilakukan sejak pagi hari. Pihak Kopassus yang besok akan melakukan upacara kemiliteran pemakaman juga sudah gladi bersih tadi pagi seperti itu. Untuk tenda juga sudah disiapkan dan besok tinggal menunggu proses pemakaman saja. Rencananya sendiri pemakaman akan langsung dipimpin oleh Panglima TNI Agus Subianto. Seperti itu, Ibrahim. Mita, apakah ada prosesi penyambutan di sana yang dilakukan terhadap jenazah Mayor Anumerta Zulmi Aditya, atau nanti rencananya akan langsung dibawa menuju ke rumah duka menggunakan ambulans? Seperti apa persiapannya di sana, Mita? Ya, Ibrahim, untuk tadi ketika kami tanyakan kepada Komandan Lanud Hussein Sastranegara, apakah setelah jenazah turun dari pesawat militer ini, apakah akan ada penyambutan terlebih dahulu atau tidak? Ini kalau menurut Komandan Lanud Hussein Sastranegara, rencananya tidak ada, karena rencananya hanya dua skenario itu, antara langsung dibawa menggunakan mobil jenazah ke rumah duka, lalu atau akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Hussein Sastranegara Bandung seperti itu. Jadi untuk upacara sendiri karena tadi sudah dilakukan di Jakarta,
Jadi untuk saat ini akan langsung dibawa saja. Jadi upacaranya langsung besok pemakaman di Taman Makam Pahlawan Ciputra yang akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto. Ibrahim. Mita, apakah di sana keluarga ada juga yang menyambut atau keluarga yang ikut dalam penerbangan? Ya, Ibrahim, jika dilihat, ini untuk saat ini kami belum dapat melihat apakah ada keluarga lainnya yang datang ke Lanut Hussein Sastranegara Bandung, karena memang informasi yang kami dapatkan keluarga yang ikut hanyalah keluarga yang tadi berada di Jakarta, yaitu istri, anak, orang tua, dan adik kakak dari almarhum Mayor Zulmi seperti itu. Nah, Ibrahim, ini untuk persiapan sendiri sekarang di lokasi ini untuk mesin pesawat sendiri sudah dimatikan. Artinya ini sebentar lagi jenazah dari Mayor Zulmi akan segera diturunkan. Dan ini terlihat mobil jenazah sudah mendekati dari ekor pesawat untuk membawa jenazah seperti itu. Dan di sini sudah bersiap dari rekan-rekan almarhum dari Kesatuan Kopassus. Dan ini Ibrahim, tadi Anda menanyakan apakah ada keluarga. Ini keluarga baru saja turun dari pesawat seperti itu untuk masuk ke dalam mobil. Dan ya, ini adalah keluarga dari pihak almarhum Mayor Zulmi. Dan ini dapat dilihat di lokasi bahwa Pangdam 3 Siliwangi ini sedang akan menyambut dari jenazah Mayor Zulmi. Ini juga disambut oleh rekan-rekan dari Mayor Zulmi, kesatuan dari Kopassus Kesatuan almarhum Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar. Ini sedang persiapan penurunan jenazah Mayor Zulmi dari pesawat untuk langsung dibawa ke mobil jenazah. Namun kami belum mengetahui apakah setelah masuk ke mobil jenazah ini akan langsung dibawa ke rumah duka Cimahi atau akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Lanut Hussein Sastranegara Kota Bandung. Mita, apakah Anda mendapatkan informasi nanti untuk rute perjalanan bagaimana dari Lanut Hussein ke Cimahi? Seperti apa pengamanan yang disiapkan di sana? Karena ini kan jenazah Mayor Anumerta Zulmi ini menjadi sorotan sebagai pahlawan, Mita, di sana. Menjadi perbincangan publik, Mita. Iya. Kurang. Terus. Baik. Iya, Ibrahim, untuk iring-iringan atau keberangkatan dari jenazah almarhum Mayor Zulmi ini, untuk keberangkatan karena saat ini berlangsung pada malam hari seperti itu. Kalau tadi kami dengar secara sekilas memang tidak ada persiapan khusus ke rumah duka seperti itu, karena memang kondisinya ini malam hari, cenderung untuk lokasi atau jalan-jalan lebih rengang seperti itu. Namun tadi kami juga mendapatkan informasi untuk esok hari ketika pemakaman dari rumah duka di Cimahi ke Taman Makam Pahlawan Ciputra Kota Bandung, ini akan ada persiapan khusus mengingat Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar ini dikenal gugur dalam misi perdamaian di Libanon, dan secara personal almarhum Mayor Zulmi sendiri dikenal dengan masyarakat sekitar. Jadi ini untuk daerah Cimahi, untuk para tetangga dan daerah sana juga, tetangga-tetangga dan daerah sekitar sana juga cukup mengenal dari Mayor Zulmi ini, sehingga dikhawatirkannya akan banyak yang datang ke rumah duka dan akan banyak yang datang ke Taman Makam Pahlawan Ciputra. Dikhawatirkannya akan ada kemacetan yang berarti. Jadi yang kami dengar
bahwa untuk pengamanan sendiri akan dilakukan besok dari rumah duka ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Cikutra. Namun untuk saat ini pengamanan atau proses pembawaan jenazah Mayor Zulmi ini untuk ke rumah duka sejauh ini yang kami dengar tidak dilakukan secara khusus, mengingat untuk kondisi pemulangan sendiri ke rumah duka, kondisinya malam hari, jalanan juga cukup lengang. Ibrahim. Mita, kalau untuk di rumah duka sendiri seperti apa persiapannya? Apakah Anda mendapatkan informasi? Habis. Ya, Ibrahim, untuk di rumah duka sendiri memang tadi yang kami dapatkan informasinya memang sudah siap karena mengingat untuk Mayor Zulmi sendiri memang sudah tiada di tanggal 30 Maret lalu, sudah hampir seminggu sudah tiada, jadi memang sudah persiapan di rumah duka sendiri memang ini sudah siap, bahkan untuk pihak keluarga ingin segera dimakamkan secara layak seperti itu. Jadi untuk persiapan sendiri tidak ada persiapan yang dilakukan secara khusus karena memang persiapan juga sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya mengingat memang almarhum ini sudah tiada di tanggal 30 Maret. Ibrahim. Mobil jenazah iring-iringan sudah berjalan ya Mita, tampak di layar kaca kami tampilkan. Ini dia iring-iringan mobil jenazah Mayor Zulmi Aditya yang saat ini berada di Lanut Hussein Sastranegara Bandung yang akan menuju ke rumah duka di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Mita, dengan peristiwa gugurnya Mayor Zulmi Aditya, bagaimana rekan-rekan di Satuan Kopassus yang hadir? Apakah Anda mendapatkan kesan dari mereka atau kenangan-kenangan? Atau apa ada yang disampaikan juga oleh Pangdam 3 Siliwangi Majen Kosasi? Mita, terkait dengan gugurnya Mayor Zulmi Aditya sejauh ini? Iya Ibrahim, untuk memang saat ini banyak sekali rekan-rekan dari Mayor Infanteri Anumerta Zulmi, namun kami juga belum sempat berbincang dengan rekan-rekan korban. Namun untuk Pangdam 3 Siliwangi beberapa saat yang lalu juga memberikan tanggapan terkait almarhum Mayor Zulmi ini. Memang untuk almarhum sendiri di mata Pangdam ini gugur dengan kondisi yang sangat baik, gugur dalam menjalankan tugas perdamaian PBB di Libanon. Jadi untuk Pangdam sendiri memang berbelasungkawa dan baik. Oh baik. Terima kasih Mita Handayani untuk laporannya langsung dari Lanut Hussein Sastranegara Bandung. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi rudal-rudal Iran menyerang wilayah Bnei-Brak di sebelah timur Tel Aviv. Warga berhamburan ke jalan. Saudara, Korps Garda Revolusi Islam IRGC merilis rekaman menunjukkan pesawat jet tempur ditembak jatuh oleh militer Iran. Iran mengklaim pesawat itu milik Amerika Serikat. Iran mengungkap jet tempur itu jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasim sebelum tenggelam. Garda Revolusi Islam Iran IRGC mengklaim pesawat itu jatuh setelah ditembak oleh sistem pertahanan kedirgantaraan canggih yang baru dikembangkan dan dioperasikan. Berdasarkan laporan Reuters, pejabat AS mengonfirmasi kejadian tersebut. Pesawat jet tempur yang jatuh tersebut teridentifikasi jenis F-15 E-Strike Eagle milik Amerika Serikat. ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی. Pasca Iran menembak jatuh pesawat tempur AS helikopter Black Hawk dan Hercules 130 terlihat melintas di langit Iran.
Kedua pesawat tersebut diduga dikirim untuk membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh Iran. Sementara itu, warga Iran berpartisipasi mencari pilot pesawat jet AS setelah ditembak jatuh pada Jumat lalu. Sebelumnya, televisi Iran menyiarkan seruan sayembara untuk penangkapan pilot AS tersebut. Rudal-rudal Iran menyerang wilayah Bnei Brak di sebelah timur Tel Aviv pada Sabtu waktu setempat. Serangan tersebut membuat warga berhamburan ke jalan di tengah pecahan rudal menghantam bangunan dan kendaraan di dalam kota. Jumat malam, Teheran, Iran mendapat serangan udara yang menyebabkan ledakan besar 2 jam sebelumnya. Sebuah pesawat terlihat terbang di atas bagian timur Laut Teheran yang mengaktifkan sistem pertahanan udara Iran. Militer Iran umumkan tembak jatuh sebuah jet tempur A-10AS, menandai pesawat tempur AS kedua yang ditembak jatuh Iran pada hari itu. Ya, membahas soal perang yang masih bergejolak termasuk Iran yang menembak jatuh 2 armada tempur milik Amerika Serikat, serta ada isu soal saling tuduh pengusuh gencatan senjata. Kita sudah bersama dengan pengamat militer dan intelijen Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton. Selamat malam Mas. Mas, ini tadi kita simak liputan bersama bagaimana bahkan ada sayembara untuk mencari pilot Amerika Serikat. Mengapa hal itu dilakukan Mas Anton? Ya, bagi saya sih jelas dalam beberapa jam belakangan ini ya, 24 jam belakangan ini memang eskalasinya cukup mengalami peningkatan. Apalagi misalnya ada 2 pesawat Amerika Serikat, F-15 dan juga A-10 itu ditembak jatuh, dan juga ada kabarnya juga ada heli Black Hawk juga terpaksa mendarat darurat. Bagi saya memang menjadi menarik, apalagi memang bagi saya ketika kita bicara tentang tadi ada sayembara, itu kan juga adalah bagian dari Psywar untuk bagaimana kemudian masyarakat Iran untuk berlomba-lomba untuk mencari mereka yang menyerang negaranya. Jadi bagi saya ini juga di satu sisi adalah Psywar, di sisi lain adalah untuk semakin meningkatkan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat Iran, karena saya melihatnya gitu ya dengan sejumlah sumber ini publik Iran, sekalipun tadinya ada oposisi dan juga pendukung rezim, kali ini mereka sama-sama sepakat untuk menolak adanya intervensi asing. Gitu. Okay. Jadi bagi saya ini menarik. Jadi di satu sisi ada eskalasi, di sisi lain memang Iran juga cukup cerdik untuk memainkan Psywar, information warfare gitu ya, di tengah ada kebingungan bagi saya Amerika Serikat ini mau ngapain di tengah, dan ada banyak sekali dinamika dalam 2 hari belakangan ini, Mas. Ini eskalasi serangan udara semakin meningkat tampaknya, Mas Anton. Apakah ini artinya invasi darat masih akan jauh terlaksana atau seperti apa menurut Anda? Jelas bagi saya ketika kita bicara tentang serangan udara itu kan artinya memang operasi atau peperangan saat ini masih belum berubah wajahnya, karena kalau misalnya ketika kita bicara operasi darat sudah dilakukan, tentu nanti wajah dari perang antara Amerika Serikat dan Iran ini tentu saja sudah makin berubah ya, sudah berubah. Kenapa berubah? Karena memang kemudian ketika ada pasukan darat tentu misalnya ada beberapa hal yang berubah. Satu adalah mungkin verifikasi nyata atau validasi apakah benar misalnya apa klaim-klaim selama ini yang disampaikan oleh pihak Amerika Serikat benar adanya atau tidak. Misalnya tadi yang 80-90% kemampuan militer Iran hancur atau tidak, itu kan juga akan diuji. Satu. Kedua, tentu saja ketika ada pasukan darat, tentu saja ini sedikit banyak, ini mereka akan mengokupasi atau menduduki wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau sebelumnya ini hanya fungsinya, gitu ya, tujuannya adalah untuk melumpuhkan atau melemahkan kemampuan militer pihak lawan. Tapi ketika sudah ada perang darat, tentu saja wajahnya akan menjadi bertambah kompleks. Karena ada yang ingin menduduki. Jadi karena pasukan darat itu tentu saja ingin menguasai wilayah daratan tertentu. Jadi tentu saja ketika ada intensitas seperti ini adalah sebuah kelanjutan dari sejak tahun
sejak dari 28 Februari lalu, Mas. Jadi yang memang kita akan masih menunggu apakah benar nanti misalnya Trump akan benar mengeksekusi atau tidak. Apalagi kan belakangan malah muncul misalnya ada tawaran gencatan senjata 48 jam gitu ya. Jadi walaupun kemudian di sisi lain itu kalau misalnya dari pihak Iran sendiri, Iran menolak, dan ada kabarnya misalnya karena kan ini menjelang deadline 6 November, pihak Iran sendiri menyatakan tidak ingin hadir dalam negosiasi yang difasilitasi oleh Pakistan. Sehingga dengan kata lain, memang itu benar adanya, maka ruang dialog, ruang untuk mencapai kata damai itu sedikit banyak agak tertutup yang difasilitasi oleh Pakistan, karena kemudian ada perkembangan saat ini pihak Turki misalnya sedang mencari tempat di mana kalau misalnya di Islamabad itu gagal, lalu di mana? Karena bagi saya banyak negara-negara kemudian yang memang punya concern bagaimana kemudian ada titik damai ya. Jadi ada deeskalasi dari ini. Jadi mereka tidak bisa lagi berharap bahwa Trump akan melakukan deeskalasi. Mas karena Anton, Trump kemudian adalah eskalasi. Iya, Mas. Tadi Anda menyinggung soal bagaimana ada upaya untuk menawarkan atau meminta gencatan senjata. Namun di situ tampaknya menjadi isu yang saling tuduh antara Amerika Serikat dan Iran. Siapa yang meminta gencatan senjata awalnya ini, yang meminta? Itu muncul propaganda seperti itu, mengapa Mas Anton? Ya, karena di tengah, ya tadi, karena kan ketika kita bicara perang asimetris, tentu bagaimana kemudian melemahkan posisi tawar, melemahkan image mereka di publik. Kenapa demikian? Karena misalnya, kalau kita ngelihat ya, pada awal dimulai perang tanggal 28 Februari, itu kan narasi yang terbangun adalah ini memang apa yang dilakukan oleh Amerika, ini Iran menimbulkan ancaman dan lain-lain. Tapi ketika Iran mampu untuk bertahan, kan sudah mulai ada pergeseran. Gitu. Jadi ketika Iran menunjukkan bagaimana kuatnya resiliensi, bahwa kemudian narasi yang dibangun oleh pihak yang kuat ini mulai bergeser ke pihak yang lemah. Gitu. Itulah kenapa kemudian saling tuding ada yang meminta gencatan senjata itu muncul. Bagi saya itu kan menunjukkan ada pihak yang sudah mulai kalah posisinya, mulai lemah posisinya, sehingga kemudian ada yang meminta gencatan senjata. Walaupun kata Iran, enggak, ini proposalnya datang dari Amerika Serikat, mereka minta 44 jam, dan bagi Iran ketika dia sudah berhasil misalnya menjatuhkan, merusak pesawat F-15, lalu juga A-10, apalagi ditambah helikopter, misalnya bagi Iran, ya ini saya udah ada angin, saya kan pihak lemah, tapi kemudian menjatuhkan alutsista kunci misalnya, itu kan bagi Iran itu adalah posisi-posisi yang juga sedikit banyak menaikkan posisi tawarnya. Jadi saya tidak heran kemudian kalau itu memang benar yang ditawarkan oleh Amerika Serikat, karena bagi Amerika Serikat ketika ini mendelay sedikit banyak untuk agar tidak banyak gitu ya aset-aset mereka yang makin hancur, maka kan kalau misalnya ada delay 48 jam gitu sedikit banyak kan itu bisa menurunkan intensitas serangan balasan yang diluncurkan oleh Iran. Dan itu tidak digubris oleh Iran karena serangan demi serangan 2 armada tempur udara Amerika ditembak jatuh. Tidak digubris artinya ya? Betul, apalagi misalnya kan ini di PBB sendiri, Dewan Keamanan PBB sendiri kan juga sudah mulai membahas resolusi untuk misalnya memastikan Selat Hormuz ini terbuka gitu ya, dengan mengizinkan adanya upaya militer tertentu yang dianggap sah untuk kemudian kalau misalnya mereka diganggu. Dan masalah resolusi ini kan didraft oleh Bahrain yang sebenarnya dari hari Kamis lalu. Tapi kemudian ada 3 negara yang memberikan veto, Perancis, Cina, dan Rusia. Jadi bagi saya posisi Iran sedikit banyak dalam konteks bagaimana ingin membangun perdamaian ini sedikit banyak posisinya jauh lebih diuntungkan ya. Bukan lebih tinggi tapi diuntungkan gitu. Jadi ada banyak situasi-situasi yang justru pihak lemah ini diuntungkan dengan adanya perkembangan dalam 2 kali 24 jam terakhir ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dan juga intelijen, telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam hari ini. Usai jeda saudara, keluarga masih menunggu pemulangan jenazah Kopda Anumerta Fariza Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta.
Saudara, keluarga masih menunggu pemulangan jenazah Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, Kopda Farizal sedang dalam perjalanan setelah diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menuju ke rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Jenazah Kopda Farizal akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Kulon Progo pada hari Minggu, saudara. Pasukan perdamaian Kopda Farizal tewas usai proyektil meledak di dekat Desa Dit Al-Qurayasar di Lebanon Selatan. Dan saudara, kami saat ini sudah tersambung dengan Mita Septiana, kakak kandung Kopda Farizal. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Mita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Baik, Mbak Mita, tentu kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya Kopda Farizal di Lebanon Selatan. Mbak Mita, jadi kalau untuk yang ke Jakarta siapa aja Mbak Mita yang menjemput? Oh iya, untuk hari ini yang ke Jakarta untuk menjemput adik saya ada bapak, ibu saya, beserta istri almarhum, Pak. Saat ini sudah sampai di mana informasinya? Apakah sudah tiba di Yogyakarta, Mbak Mita? Terakhir tadi ibu saya itu ngechat jam 8 kurang 15 itu sudah masuk ke pesawat seperti itu, Pak. Tapi sampai sekarang belum ada balasan kembali apakah sudah sampai di Bandara Adi Sucipto atau belum. Jadi masih dalam perjalanan jadi ya Mbak Mita. Mbak Mita, rencananya nanti seperti apa prosesi pemakaman? Seperti apa persiapannya di sana Mbak Mita? Iya, dari tadi siang sudah ada gladi bersih ya Pak, gladi bersih untuk besok upacara dari kalau tidak salah dari Koramil seperti itu. Kemudian juga sudah ada bapak-bapak tentara juga yang ikut serta standby ya di jalan-jalan sedekat rumah, Pak, seperti itu. Mbak Mita, banyak sekali yang menghormati, menghargai perjuangan Kopda Farizal, Mbak Mita. Bagaimana keluarga melihat dukungan moral, bahkan Presiden memberikan penghormatan Mbak Mita kepada Kopda Farizal? Ya, tentunya kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih ya Bapak, terhadap Bapak Presiden, kemudian Bapak Menteri, kemudian Bapak Panglima TNI yang sudah mengupayakan jenazah adik saya sampai alhamdulillah sampai pulang ke Indonesia, pulang ke Jogja tentunya dengan lancar, mengusahakan semaksimal mungkin, Pak. Pokoknya kami dari keluarga mengucapkan terima kasih banyak dan kami bersyukur karena banyak sekali masyarakat seluruh Indonesia mendoakan adik saya yang terbaik untuk adik saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan juga syahid. Amin. Mbak Mita, sebetulnya Kopda Farizal akan kembali ke Indonesia di bulan depan ya kabarnya? Iya Pak. Jadi rencana itu kan hanya sampai bulan April ini masa tugasnya 1 tahun. Karena kemudian rencananya di tanggal 23 Mei besok sudah pulang gelombang 1. Sudah diberitahu bahwasanya gelombang 1 nanti akan pulang ke Indonesia. Sudah tanya mau dibeliin apa segala macam kepada semua keluarga. Keluarga menanti namun takdir berkata lain. Mbak Mita, ini kami putarkan kembali bagaimana gambar Pak Presiden Prabowo bertemu dengan keluarga. Ada yang disampaikan, apa yang disampaikan keluarga kepada Presiden saat itu, saat tadi bertemu? Apakah Anda juga dikabari soal ini, Mbak Mita? Sampai sejauh ini belum ya Pak. Yang jelas mungkin dari ibu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan penghormatan terakhir kepada adik saya. Baik. Jadi bulan Mei harusnya bisa berkumpul dengan keluarga. Kami juga mendapatkan informasi betul katanya sempat berkomunikasi terakhir bahkan sebelum kejadian, Mbak Mita, Kopda Farizal. Iya, setiap hari itu selalu Pak, selalu komunikasi, ngirim WhatsApp, kemudian video call, kemudian telepon, apalagi dengan Bapak Ibu saya itu setiap hari Pak, tidak pernah lupa setiap hari memberikan kabar
seperti apa kondisinya, di sana seperti apa, dan kami dari keluarga juga kalau beliau bilang seperti ini suasananya, ya kami juga bilang yang penting hati-hati, jaga diri, jaga keselamatan, seperti itu. Nah terakhir juga malam Senin itu, minggu malam habis maghrib, itu terakhir telepon bapak saya, tapi ternyata sinyalnya kan jelek, jadi cuma bilang sinyal jelek seperti itu, udah Pak. Habis itu nggak ada komunikasi lagi sampai akhirnya dikabari bahwa paginya itu kami mendengar berita duka itu. Hari Jumat menjadi komunikasi terakhir bersama dengan Kopda Anumerta Fariza Ramadan. Terima kasih Mbak Mita. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita, turut berbela-sungkawa atas kepergian Kopda Farizal, Mbak Mita. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Saudara, setelah diterbangkan dari Jakarta, jenazah Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar tiba di Bandung, Jawa Barat. Kompas Malam segera kembali. Saudara, 3 jenazah prajurit TNI yang gugur saat menjadi pasukan perdamaian di Lebanon telah tiba di tanah air. Jenazah Mayor Anumerta Infantri Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Fariza Ramadan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Upacara penyambutan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, saat ini kami akan ajak Anda langsung menuju ke Yogyakarta. Ada jurnalis Kompas TV di Lanut Adi Sujipto, Michael Aryawan. Selamat malam, Mika. Jadi bagaimana perjalanan pemulangan jenazah Serka Ikhwan dan Kopda Farizal di sana? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Hingga saat ini, saat kami melaporkan untuk Anda, jenazah belum tiba di Base of Lanut Adi Sucipto karena memang pesawat yang digunakan belum juga sampai. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, diestimasikan waktunya sekitar pukul 21.15 pesawat telah mendarat, dan tentu saja hitung-hitungan menitnya tinggal beberapa saat lagi, Ibrahim. Dan nantinya ketika tiba di Lanut Adi Sucipto akan dilakukan prosesi upacara penyambutan oleh TNI, dan kemudian jenazah akan dibawa menggunakan 2 ambulans. Yang pertama, ambulans pertama akan membawa jenazah Kopda Farizal, Kopda Anumerta Farizal Nur Ramadan. Baik, Mika, mohon maaf, tahan dulu Mika. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana ini kami tampilkan, saudara, kedatangan mobil membawa peti jenazah Mayor Infantri Zulmi Aditya Iskandar yang sudah tiba di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Tadi Mayor atau peti jenazah Mayor Zulmi tiba di Lanut Hussein Sastra Negara sekitar pukul 20:40 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini jenazah sudah tiba di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Tampak langsung rekan almarhum dari Satuan Kopassus juga sudah berada di rumah duka untuk membawa peti jenazah almarhum Mayor Zulmi, dan akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah duka selama 1 malam, saudara. Dan rencananya esok pada Minggu pagi jenazah Mayor Zulmi akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Mayor Zulmi Aditya Iskandar, lulusan Akpol 2015 ini, saudara, yang berasal dari Cimahi, gugur saat menjalankan tugas misi perdamaian di Lebanon. Bahkan Mayor Zulmi bersama dengan Serka Ikhwan berada dalam satu kendaraan. Mereka akan menjemput Kopda Farizal Ramadan yang sudah lebih dulu gugur pada tanggal 29 Maret 2026. Namun sayang di perjalanan Mayor Zulmi dan juga Serka Ikhwan terkena serangan dan gugur juga di Lebanon.
Selatan, saudara. 3 prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas misi perdamaian yang tergabung dalam kontingen Indonesia di Unifil PBB. Tadi ada orang tua juga, saudara, orang tua, istri, keluarga yang ikut menjemput kedatangan peti jenazah Mayor Zulmi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah dilepas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saudara, ketiga jenazah prajurit diterbangkan ke daerah masing-masing, ke rumah duka masing-masing, dan salah satunya yang kami tampilkan di layar kaca Kompas TV saat ini, yakni Mayor Zulmi Aditya Iskandar yang saat ini sudah tiba di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat, saudara. Tergabung dalam satuan elit Kopassus Grup 2 yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Mayor Zulmi Iskandar harus gugur saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan, saudara. Tergabung dalam kontingen Indonesia bersama dengan Unifil PBB. Ya, Mayor Zulmi Aditya menjadi satu dari 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas misi perdamaian di Lebanon ketika perang tengah berkecamuk di Timur Tengah, saudara. Ini kami tampilkan suasana di rumah duka. Rekan-rekan dari Satuan Kopassus, kerabat, dan juga keluarga berkumpul di rumah duka menyambut kedatangan jenazah Mayor Zulmi Aditya. Baik. Ya, saudara, ini kami tampilkan gambar di Bandung, Jawa Barat. Sementara juga kami masih menunggu bagaimana ketibaan pesawat Hercules yang membawa jenazah, dua peti jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Ini kami tampilkan di Lanut Adi Sujipto, Yogyakarta, sebelah kanan layar kaca Anda, sementara sebelah kiri di di Cimahi, Jawa Barat, maaf. Kita akan coba kembali untuk hubungi Michael Aryawan. Mika, tampaknya sudah tiba pesawat Hercules yang mengangkut jenazah 2 prajurit TNI. Seperti apa situasi di sana, Mika? Ya, benar sekali Ibrahim. Pesawat Hercules yang membawa 2 jenazah anggota TNI, yaitu Serka Anumerta Nur Ikhwan dan juga Kopda Anumerta Farisal Ramadan telah tiba dan baru saja mesin dimatikan sehingga tentu saja peti belum diturunkan. Namun sesaat lagi kami lihat di sini pasukan anggota TNI dari Angkatan Darat sudah bersiap, sudah disiagakan pasukan untuk menyambut kedatangan 2 peti jenazah. Mika, mungkin sambil Anda ceritakan kondisi di sana, bisa ditampilkan juga visualnya lebih jelas agar pemirsa Kompas TV mengetahui apa yang terjadi di belakang Anda. Tampaknya juga dari keluarga dan rekan-rekan 2 prajurit TNI juga berada di sana untuk menyambut kedatangan 2 peti jenazah, Kopda Farizal Ramadan serta Serka Muhammad Nur Ikhwan. Dan ini kami tampilkan kembali suasana duka di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat, saudara. Bagaimana keluarga bersimpuh di depan peti jenazah Mayor Zulmi Aditya yang sudah dinantikan selama beberapa hari, saudara. Setelah keluarga mendapatkan kabar jika Mayor Zulmi harus gugur saat menjalankan tugas misi perdamaian di Lebanon Selatan. Mayor Zulmi Aditya, lulusan Akpol tahun 2015, tergabung dalam Satuan Kopassus Grup 2, saudara, dan bertugas di Lebanon Selatan mengemban misi perdamaian. Dan saat ini jenazah atau Mayor Zulmi Aditya tiba ke Cimahi, Jawa Barat, sudah menjadi pahlawan gugur dalam tugasnya.
Dan ini visual di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, ketibaan 2 jenazah prajurit TNI yang gugur, Kopda Farizal Ramadan dan juga Serka Muhammad Nur Ikhwan. Pesawat Hercules yang membawa 2 peti jenazah sudah landing di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. 2 prajurit akan dibawa ke rumah duka masing-masing. Kopda Anumerta Farizal Ramadan akan langsung dibawa menuju rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta, saudara. Sementara Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan akan dibawa ke rumah duka di Magelang, Jawa Tengah. Ya, ini kami tampilkan 2 situasi di Cimahi dan juga di Yogyakarta. Kompas Malam kami jeda sejenak, kami kembali saat lagi. Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB gugur saat tugas di Lebanon. Kepergian mereka menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Akhir Maret 2026, Indonesia berduka. 3 prajurit kebanggaan tanah air yang tengah mengemban tugas dalam misi perdamaian di Lebanon gugur saat konflik Timur Tengah bergejolak. Sabtu sore, jenazah Anumerta Mayor Infantri Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan ketiga jenazah disambut isak tangis keluarga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Prabowo juga memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah ketiga penjaga perdamaian itu. Kopda Anumerta Farizal Ramadan menjadi korban saat menjaga stabilitas di wilayah konflik Lebanon Selatan pada 29 Maret 2026. Komunikasi dengan keluarga sebelum insiden terjadi menjadi percakapan terakhir Kopda Farizal sebelum menghadap sang kuasa. Kami akhiri Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.